Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di saat zaman yang penuh dengan fitnah ini. Di kesempatan ini, Mutiara Islam akan sharing seputar sebutir kurma penghalang doa. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini di media sosial Anda. Terima kasih. Usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu, ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah Kubah Syahro. Ia sholat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan warok, yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat yang satu. Tetapi sekarang tidak lagi, doanya ditolak karena 4 bulan lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Jawab malaikat yang satu lagi. Ibrahim bin Adham terkejut sekali, ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astagfirullahalazim, Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah menemui pedagang tua penjual kurma untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. 4 bulan yang lalu, saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana ia sekarang? Tanya Ibrahim. Sudah meninggal sebulan yang lalu. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma, jawab anak muda itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya meminta penghalalan? Kemudian Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Anak muda itu mendengarkan penuh minat. Nah, begitulah, kata Ibrahim setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu, lanjut Ibrahim. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi hendak menemui mereka. Meskipun rumahnya berjauhan, akhirnya selesai juga. Semuanya setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah Kubah Syahro. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu terdengar lagi bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi, kata malaikat satunya. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram. Karena masih milik orang lain, sekarang ia sudah bebas. Sahabat, luar biasa cerita ini, seolah menampar kita. Jangankan sebutir kurma, mungkin sudah tak terhitung berapa banyak hak orang lain yang kita rebut selama ini. Dengan menghalalkan segala cara, berbisnis, menggarap proyek, berpolitik, berpuasa untuk mendapatkan materi. Setelah materi di tangan, tanpa sadar kita menganggap itu hak kita, rizki kita sepenuhnya.
Kalau sebutir kurma saja membuat doa terhalang, bagaimana dengan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran uang yang kita ambil selama ini? Sebenarnya bukan sepenuhnya hak kita. Itu akhirnya membuat kita jauh dari Allah, sulit menerima hidayah sehingga berani menentang aturan Allah, mudah menghalalkan segala cara, mudah berbohong, tidak malu, dan ingkar janji. Kenapa? Karena harta yang masuk perut kita terlalu kotor keadaannya. Harta penghalang doa semacam ini yang membuat doa-doa kita tidak sampai ke langit. Wallahu a'lam. Semoga menambahkan manfaat buat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.